Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Wahai sahabatku, apakah engkau mengetahui siapakah yang dimaksud dengan muflis itu? Atau orang bangkrut itu? Kemudian para sahabatnya menjawab bahwa al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Muflis itu atau orang yang bangkrut menurut pandangan kami, menurut pemahaman kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dan tidak punya harta kekayaan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan dan meluruskan jawaban dari para sahabat. Menurut Rasulullah SAW bahwa orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu, bukanlah orang yang tidak punya harta, bukanlah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di akhirat kelak, mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa segala macam amalnya, membawa amal sholatnya, membawa amal puasanya, membawa amal zakatnya. Mungkin kalau kita bayangkan pada saat itu kondisinya, dia itu sudah sangat percaya diri bahwa dia akan masuk surga. Karena dia telah mengumpulkan banyak amal dan dia telah membanggakan amalnya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi, pemirsa sekalian? Ternyata di akhir cerita di hadis ini, orang yang tadi sudah siap masuk surga karena amalnya, ternyata ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa demikian? Ternyata kata Rasul, orang ini di samping rajin beribadah di dunia, tapi di sisi yang lain, dia juga banyak merusak hubungannya dia dengan orang lain. Dia rajin sholat, tapi dia suka menceritakan aib orang lain. Dia puasa tidak pernah putus, tapi dia sering menyakiti perasaan orang lain. Haji, zakat sering dilakukan, tapi dia juga sering melukai orang lain, memfitnah orang lain. Akhirnya apa? Di akhirat kelak, kemudian orang-orang yang pernah dia sakiti itu, orang-orang yang pernah dia lukai itu datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya protes dengan orang ini. Dia akan engkau masukkan ke dalam surga. Tapi di dunia, dia sudah menyakiti saya, melukai saya, memfitnah saya. Saya tidak setuju itu. Nah, karena di akhirat nanti itu tidak ada lagi permohonan maaf dan permintaan ampun, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan. Dengan cara apa? Amalan-amalan ibadah yang tadi orang sebelumnya ini, yang sudah banyak ini, itu diberikan pahalanya kepada orang-orang yang dia sakiti. Kemudian berkuranglah akhirnya pahala ibadahnya, sholatnya, zakatnya, hajinya, dan amalan-amalan yang lain. Dan ternyata semakin banyak orang yang datang protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya habislah amal ibadahnya si orang yang tadi. Habislah pahalanya. Nah, karena habis, tapi masih ada orang yang datang untuk meminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Allah membuat keputusan yang lain. Dosa-dosa yang orang tadi itu, dosa-dosa orang yang disakiti tadi, orang yang dilukai tadi, itu dilimpahkan kepada orang yang tadi banyak pahalanya. Sekarang yang terjadi adalah minus. Tidak ada lagi pahala yang dibagikan. Yang terjadi adalah dosa-dosa orang yang dilukai itu diberikan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujung-ujungnya adalah dia dimasukkan ke dalam neraka. Pemirsa sekalian rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dan peringatan kepada kita semua bahwa untuk menjadi orang yang soleh itu bukan hanya memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia.
Kalau kita berdosa kepada Allah gampang, tinggal tobat selesai. Tapi kalau kita berdosa kepada manusia, maka kita harus meminta maaf dulu kepada orang yang kita lukai itu, baru kita bisa mendapatkan ampunan. Dan ternyata kebanyakan orang itu amalan ibadahnya terhapus gara-gara dosanya kepada orang lain. Di bulan Ramadan ini, semoga ini menjadi bulan yang bulan latihan bagi kita untuk menghentikan semua perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan buruk kita, memfitnah, menyakiti orang lain, menceritakan aib orang lain. Semoga di bulan Ramadan ini kita keluar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki lisan, perbuatan dan perkataan kita, dan semoga kita tidak menjadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut dunia dan akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.